Oke, hari ini kita akan membahas mengenai sebuah tema yang masih berkaitan dengan excellent life, saudara. Karena kita tentu menginginkan kehidupan yang excellent dan itu adalah kerinduan dari gereja ini supaya kehidupan saudara menjadi kehidupan yang excellent, kehidupan yang berbuah, kehidupan yang memuliakan Tuhan. Dan saya akan membahas pada siang hari ini satu aspek dari kehidupan yang excellent itu sendiri, yaitu mengenai our relationship. Saudara, saya mau ambil sebuah penelitian dari Harvard University. Yang ini adalah saya ambil langsung dari websitenya Harvard. Jadi saya nggak comot-comot dari artikel macam-macam. Saya langsung quote dari sumbernya, news.harvard.edu. Dan ini adalah artikel satu penelitian yang dibuat di Harvard yang dilakukan selama 80 tahun. Ini penelitian yang sangat panjang sekali, saudara ya. Jadi penelitian di Harvard selama 80 tahun dan yang ditanya adalah orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang sudah di dalam puncak-puncak kehidupannya, usia 50, usia ke-60 ya. Dan yang ditanya adalah begini, saudara. Apa yang membuat Anda bahagia? At this age gitu ya, di dalam usia-usia emas Anda ini, apa sih yang saat ini membuat Anda bahagia? Mungkin kita akan menebak jawabannya pada pencapaian, pada karir, pada harta, pada kehormatan dan lain sebagainya. Tetapi ternyata saudara, jawaban tertinggi nomor satu hal yang paling membuat manusia bahagia, bukan menurut Alkitab, menurut Harvard University. Yang nomor satu membuat manusia happy, bahagia, itu nomor satu adalah loving relation. Relasi kasih sayang. Loving relationship. Jadi saudara, Harvard study almost 80 years old has proved that embracing community helps us live longer and happier. Umurnya lebih panjang dan lebih happy. Dan di sini disebutkan loneliness kills. It's as powerful as smoking or alcoholism. Jadi saudara, yang namanya kesepian itu very dangerous. Perasaan kesepian adalah perasaan yang sangat berbahaya. Perasaan yang mengganggu kesehatan mental dan itu sama berbahayanya dengan merokok atau dengan mengkonsumsi alkohol. Saudara, saya percaya bahwa tidak boleh ada orang kesepian di dalam gereja, amin. Kalau di MDC Putat ini ada orang kesepian, duduknya sendiri terus, nggak ada temannya, nggak ada yang kenal dia. Saudara, kalau digerakkan Tuhan, temenin orang itu, amin saudara. Jangan sampai ada orang kesepian di dalam gereja, amin. Karena kesepian itu very dangerous. Saya pernah punya teman di satu angkatan saya dulu waktu saya kuliah di UI, di Jakarta. Itu di antara kami ber-85 orang, satu angkatan, itu ada satu orang yang gak punya teman. Ada satu orang yang gak punya teman, entah karena latar belakang apa, entah karena bagaimana. Sebenarnya dia dibilang toksik, enggak juga sih ya. Biasa aja gitu, tapi memang dia gak punya sahabat dekat. Saudara, dalam beberapa tahun kemudian dia kena penyakit autoimun, saudara ya. Dan akhirnya dia nggak selesai kuliah dokter giginya. Saudara, it's very dangerous to be lonely. Jadi jangan sampai ada orang lonely di antara kita, saudara ya. Jadi kalau misalnya saudara merasa lonely, merasa kesepian, terbukalah, jujurlah ya. Dan biarlah gereja ini bisa menolong Anda dalam hal itu. When the study began, nobody cared about empathy or attachment. But the key to healthy aging is relationship, relationship, relationship. Jadi saudara, kalau misalnya kita melihat ayah ibu kita, orang-orang tua yang ada di sekitar kita, lansia ya. Saudara, kunci dari penuaan yang sehat adalah relationship. Amin. Dan ini beneran saudara ya, karena waktu saya kerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta, saya pernah kerja di sana 2 tahun. Itu saya ingat ada satu pasien ya, bukan orang Kristen. Pasien ini sudah lansia dan pasien ini punya sariawan yang parah. Karena spesialisasi saya penyakit mulut, saya ngurusin banyak sariawan ya. Mulai dari sariawan karena macam-macam lah. Dari mulai karena malnutrisi sampai karena seksual dan lain sebagainya. Saya ngurusin segala rupa sariawan. Nah, pasien ini datang, oma ini datang ya ke rumah sakit. Dan sariawannya parah dan kita obati dengan berbagai macam pengobatan sampai sembuh. Setelah sembuh kita bilang sama oma ini, Oma sudah
Nggak usah datang kontrol lagi, nanti kontrolnya 6 bulan lagi aja, Oma. Sudah sehat, sudah mantap, sudah ciami. Ya, 6 bulan lagi aja nanti datang kontrol. Atau 1 tahun lagi, enggak apa-apa soalnya mulut Oma sudah oke. Sudah bisa makan, sudah bisa segala macam, semuanya sudah oke. Si Omanya datang terus. Setiap minggu dia datang terus ya. Kenapa dia datang terus? Rupanya dia seneng karena kalau di tempat kita tuh ngobrol, saudara. Ngobrol ya kan, mulai dari yang tensi perawat diajak ngobrol, ya kan. Masuk ke dalam ruangan ada dokter, ada residennya 3 orang, residen itu yang lagi ngambil spesialis gitu ya. Ngobrol panjang gitu. Jadi kalau di tempat kita tuh konsultasi tuh minimal setengah jam 40 menit, bukan 5 menit 10 menit gitu ya. Panjang konsultasinya, ditanya segala macam, gimana Oma aktivitasnya, gimana Oma ininya segala macam. Wah semua ditanya, si Oma nih senang saudara. Jadi dia udah sembuh, BPJS-nya udah mati, udah habis, dia bayar. Dia mau datang mulu gitu ya. Karena dia udah kenal sama kita-kita, karena dia ini just lonely gitu loh ternyata. Dan dia itu kepengen berobat terus karena itu ternyata udah menjadi aktivitasnya dia yang rutin. Dan dia ada something missing kalau nggak berobat, kalau nggak ketemu kita-kita di rumah sakit. Kasihan saudara. So saudara kalau misalnya punya papa, punya mama ya, yang kesepian, saudara mesti perhatiin. Telepon dia, kunjungi dia. Jangan biarkan papa mama kita, jangan biarkan orang-orang tua itu kesepian saudara. Karena anak-anaknya gak pernah datengin dan lain sebagainya. Makanya saudara, orang tua saya di Jakarta, mama saya di Jakarta. Dan makanya saya senang karena di MDC Galaxy saat ini ada ibadah untuk senior. Saya senang sekali sama program ini. Bahkan katanya di MDC Galaxy disediakan penjemputan. Wah luar biasa sekali. Gak tahu di Putat ada gak? Ibadah senior ada juga ya, puji Tuhan. Nah saudara, mama saya itu saat ini di Jakarta ikut ibadah lansia dari 3 gereja yang berbeda saudara. Dan saya dukung, bagus ma, mantap ma, puji Tuhan ma, terus ma gitu ya. GKI dia ikut saudara, GKI dia ikut, GKY dia ikut, GMS juga dia ikut. Saya bilang gak apa-apa ma, ikut aja ma, semua ma gitu ya. Terus nanti si gereja A, gereja B ada komunitas kolintang, dia ikut, puji Tuhan ma. Ada komunitas apa lagi, dia ikut lagi. Ada nari-nari, lion dance, ikut mah, puji Tuhan mah gitu ya. Saya senang saudara, karena saya jauh di Surabaya gitu ya. Dan saya berusaha untuk sering kali kunjungi dia ya. Setiap kali saya ke Jakarta, apapun kesibukan saya, apapun urusan saya pasti ketemu mama saya. Saya usahain ke Jakarta sebulan, 2 bulan sekali supaya saya bisa tahu kabarnya ya saudara ya. Dan bagi saya sangat bersyukur bahwa dia terlibat di dalam komunitas yang macam-macam. Karena saudara kalau misalnya diem aja di rumah ya. Saudara lansia itu ya kalau udah diem di rumah, nggak kemana-mana, nggak ngapa-ngapain. Akhirnya apa saudara? Psikosomatis. Ini kayaknya sakit, ini kayaknya sakit. Ya dari atas kepala sampai bawah kaki ada aja yang sakit saudara ya. Nanti pas ke dokter kita cek normal semua. Ya, nah jadi itu. Jadi jangan biarkan oma opa kita kesepian. Amin saudara. Amin ya. Nah, the clearest message that we got from the 75 year of study is that good relationships keeps us happier and healthier. Saudara, relasi kita itu membuat kita lebih happy dan kita lebih sehat. Dan Tuhan menciptakan kita itu serupa dan segambar dengan Dia. Amin. Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Nah, Dia sendiri adalah Allah yang relasional. Kan Allah kita Tritunggal, betul nggak? Jadi Allah kita tuh bukan Allah yang lonely. Saya pernah ikut ini ya, kuliah perbandingan agama. Maka Allah kita adalah Allah United One. Bukan Absolute One. Allah kita adalah United One. Karena di dalam Dia itu ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jadi tidak pernah lonely saudara. Dia selalu berkomunitas in himself. Begitu ya. Dan saling mengasihi in himself. Jadi karena Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang serupa dengan gambarannya Dia. Maka kita itu otomatis itu menjadi makhluk yang relasional. Kita tidak didesain untuk hidup soliter, sendiri-sendiri, individualistik. No. Tuhan menciptakan kita untuk berelasi. Karena Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Nah ini ya, Allah kita adalah Allah relasional. Bapa, Putra, Roh Kudus, saling mengasihi, saling menyatu. Dan itulah mengapa kita juga demikian. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah.
Nah saudara, Yesus ini berkomunitas ya. Yesus waktu di dalam dunia ini dia tidak melakukan segala sesuatunya sendirian. Ya, melakukan ke sini ke kota ini sendiri, ini ke kota itu sendiri. Enggak pernah, Yesus itu enggak pernah sendiri. Yesus itu selalu bersama-sama. Yesus itu punya bestinya itu ya kelompok pemuritan itu 12 orang ya. Dan di antara 12 orang itu ada 3 orang yang lebih circle, lebih ring satu lagi, lebih utama lagi, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Saudara, saya mendorong setiap saudara memiliki sahabat rohani. Ya, sahabat rohani yang bisa mendukung dan berjalan bersama-sama dengan saudara dalam menjalani hidup ini dan melayani Tuhan. Seperti Yesus ya, Yesus itu kemana-mana 3 ini pasti diajak. Ada kemuliaan di atas gunung, ini 3 diajak. Datang ke rumah siapa, ini 3 diajak ya. Dan ada kalanya yang 12 murid, ada kalanya yang hanya 3 ini. Dan bukan hanya ini saja, Yesus juga dekat dengan keluarga Lazarus, Maria, dan Marta. Sering diundang makan tuh Tuhan Yesus sama keluarga itu ya. Juga dengan komunitas Shine, dulu ada komunitas Shine juga saudara ya. Maria Magdalena, Yohana, Susana, itu banyak wanita-wanita bijak ya. Yang juga sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Dan ada kelompok 70 murid dan ada berbagai kelompok lainnya. Jadi Tuhan menginginkan kita ini untuk berakar di dalam satu komunitas. Dan mengenai sahabat rohani tentu saya dorong saudara untuk memiliki sahabat rohani yang juga sepadan dengan saudara. Jadi misalnya Anda adalah seorang leader di sebuah perusahaan yang besar. Saya berpikir sahabat Anda adalah tentu yang kira-kira sepadan dengan Anda sehingga Anda bisa share everything very openly dengan orang-orang seperti itu. Sehingga Anda bisa mendapatkan insight-insight secara rohani. Kalau Anda misalnya pengerja gereja full timer, maka sahabat rohani Anda juga perlu yang di area-area yang kira-kira sama saudara. Dan ini menolong kita untuk berjalan bersama, untuk bisa mengikut Tuhan dengan lebih baik lagi. Dan ini adalah desain Allah buat kita. Saudara, even sebentar lagi kita akan memasuki Natal ya. Nama Yesus sendiri adalah nama yang relasional. Karena nama Yesus sendiri itu nama lainnya adalah Immanuel. Dan Immanuel itu artinya Allah beserta kita, God with us. Jadi tidak ada kejombloan rohani saudara. Tidak ada loneliness rohani, tidak ada kesepian rohani. Kenapa tidak ada kesepian rohani? Karena kita selalu bersama-sama dengan Allah. He never leave us, He never forsake us gitu ya. Tuhan selalu berada bersama-sama dengan kita sehingga loving relation yang tadi kita bahas, loving relation itu yang membuat orang happy. Loving relation kalau yang ada di dunia ini sifatnya sementara saudara. Spouse atau pasangan hidup bisa dipanggil Tuhan. Sahabat bisa pindah kota. Tetapi kita selalu punya loving relation dengan Allah yang ini membuat kita tidak akan pernah menjadi orang yang kesepian secara rohani. Amin. Nah ini ya, Tuhan Yesus selalu dalam komunitas ya. Dia punya komunitas bertiga, ber-12, dia punya 70 murid dan dia juga memiliki banyak pengikut yang lain. Nah, saudara berbicara mengenai disiplin rohani, ini ada buku dari Richard Foster yang cukup terkenal. Dia berbicara mengenai spiritual disiplin, ada macam-macam disiplin di situ. Ada inward disiplin seperti meditasi, saat teduh. Saudara mungkin sering mendengar istilah disiplin rohani ya. Disiplin rohani misalnya saat teduh ya, baca buku rohani, doa, penyembahan pribadi. Ya, ada outward disiplin, simplicity, solitude, pelayanan, ya ada corporate disiplin. Tetapi saudara mungkin jarang dengar sama yang satu ini. Ada yang sudah pernah dengar istilah ini? Community discipline. Nah saya mau bahas mengenai community discipline ini pada hari ini ya. Bahwa ini adalah relasi yang intensional dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu secara intensional, dia itu mengembangkan kehidupan berelasi yang sangat baik. Saudara kita ini hidup di kota besar dan mohon maaf kadang-kadang suku saya ini kadang-kadang juga agak individualistik saudara. Ya, agak individualistik, jadi kita ini cenderung hidupnya masing-masing. Kita ini tidak senang bersahabat atau cerita atau berelasi dengan orang. Which is ternyata itu bukan desain yang Tuhan mau. Tuhan mau kita ini hidup di dalam komunitas, makanya di gereja ada kontak. Siapa yang sudah ikut kontak, siapa yang rajin datang kontak saudara?
Saya bersyukur ya saudara banyak yang sudah rajin datang kontak dan saya memotivasi saudara yang belum ikut kontak, yang belum punya sahabat rohani, ayo gabung dengan kontak. Karena di dalam kontak itulah saudara bisa hidup berkomunitas seperti Tuhan Yesus ini. Nah Tuhan Yesus ini di dalam komunitasnya, dia itu berbagi hidup dengan para murid. Dia bilang come and see, follow me ya. Dia punya waktu retreat dan waktu untuk deep conversation dengan murid-muridnya. Dia punya waktu bersama dengan Bapa yang dilihat oleh 3 murid yang terdekat di Taman Getsemani, ya. Itu yang nemenin cuma 3. Sayangnya mereka tertidur anyway. Yesus dimuliakan di atas gunung dan dengan demikian memang persahabatan pun tidak perfect ya saudara ya. Kadang-kadang sahabat itu juga penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan sehingga pertama-tama kita dulu perlu menjadi sahabat yang baik buat orang lain. Dan saya yakin juga kita juga akan menemukan sahabat yang baik. Tetapi tentu sahabat sejati hanya di dalam Kristus. Nah, mempraktekkan sikap hidup sebagai hamba, ini dia memberikan teladan. Saudara ya, dia membasuh kaki murid-muridnya, dia makan bersama murid-muridnya, ini dia memberikan teladan kepada murid-muridnya. Yesus memperlihatkan kehidupannya dengan sangat nyata kepada ke-12 muridnya, berjalan dan melayani bersama mereka, mengalami pengalaman hidup bersama-sama. Ia mengatakan kebenaran kepada mereka meskipun terkadang itu menyakitkan. Ya jadi perlu jujur ya, kita dengan sahabat-sahabat rohani, itu kita perlu jujur, kita perlu terbuka ya, kita perlu memberi nasihat, perlu memberi kritik ya. Jadi jangan semuanya itu ditutup-tutupi seolah-olah manis-manis aja, no ya. Tetapi tentu bagaimana cara menegur itu juga ada seninya. Cara memberi nasihat itu juga ada seninya supaya kita tidak menghakimi ya. Ia mengajarkan bagaimana berdoa, bagaimana melayani sesama, bagaimana menghormati tradisi tetapi sekaligus tidak terikat kepadanya. Ia memperlengkapi mereka dengan berbagai kemampuan memimpin dan membangun relasi. Ia membebaskan mereka oleh kuasanya untuk menjawab panggilannya dan semakin bertumbuh. Ia mempersiapkan mereka menjadi rasul-rasul yang sejati. Saudara, ada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa discipleship is relationship. As simple as that. Jadi kalau saudara pernah merenungkan kata discipleship atau pemuritan, itu yang paling penting itu adalah relasinya. Bukan bahan yang dibahas, bukan materi yang diselesaikan, bukan bahkan sertifikat yang didapat. No, it's not discipleship. Discipleship itu adalah relasi, relationship. Sehingga Anda bisa memuridkan orang-orang di kantor Anda. Anda bisa memuridkan orang-orang di keluarga Anda. Anda bisa memuridkan orang-orang di sekitar Anda kalau Anda punya relasi dengan mereka. Dan Anda menjadi teladan, Anda menjadi sahabat bagi mereka. Seperti yang Yesus lakukan. Pemuritan yang sesungguhnya melibatkan adanya relasi yang dalam. Tuhan Yesus tidak sekedar memimpin pendalaman Alkitab mingguan. Ia hidup bersama para muridnya dan mengajar mereka melalui perkataan dan perbuatan. Nah saudara, ini adalah aspek lain dari komunitas yang kita mau pelajari. Saudara, ini Yesus waktu malam sebelum dia ditangkap, itu dia memberikan banyak sharing ya. Jadi kitab Yohanes 1 sampai Yohanes 21 itu ada 5 pasal yang terjadi di satu malam. Yohanes 13, 14, 15, 16, 17. Itu 5 pasal terjadi dalam satu malam. Dan Yesus waktu itu dalam perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya, dia cerita sangat banyak hal dan kita tahu kalau malam terakhir dalam kehidupannya Yesus cerita banyak hal, itu pasti hal-hal yang sangat penting dan sangat prinsip yang Yesus sampaikan. Dan yang Yesus sampaikan yang terus-menerus diulangi di dalam kitab Yohanes itu adalah bagaimana mengenai konsep tinggal dalam. Jadi dalam Yohanes 13 sampai Yohanes 17 itu sering sekali disebut aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, Bapa di dalam kita, kita di dalam mereka. Ya, itu terus menerus diulang. Dari Yohanes 13 sampai Yohanes 17 dia bilang sama Filipus. Filipus bilang, Tuhan tunjukkan jalan ke surga. Atau misalnya tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Loh, kalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Ya, nah hal-hal seperti itu terus menerus diulang. Dari Yohanes 13 sampai Yohanes 17. Tetapi at the heart of it, di tengah-tengahnya, puncaknya adalah ajakan Yesus untuk tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, saudara, kita tadi bahas mengenai komunitas, kita bahas mengenai loving relation antar sesama, tetapi juga harus ada loving relation antara kita dengan Tuhan. Itu loving relation yang kekal, loving relation yang tidak tergoncangkan, saudara. Dan ini tadi di pagi saya sempat bahas mengenai kata tinggal dan akan saya bahas lagi saudara.
tinggallah di dalam aku. Nah, kata tinggallah di dalam Kristus ini adalah satu kata yang very, very deep. Sangat-sangat dalam, saudara. Karena banyak kita belum tinggal dalam Kristus, tapi kita ini cuma sekedar nginep dalam Kristus. Apa saudara bedanya tinggal dalam Kristus sama nginep dalam Kristus? Saudara misalnya, saudara diajak untuk nginep 3 hari 2 malam di Prigen. Asik ya? Nginep 3 hari 2 malam di Prigen itu asik saudara. Sejuk ya, deket sama taman safari, deket sama batu misalnya gitu ya. Kita diajak nginep 3 hari di 2 malam di Prigen. Seru saudara, asik, banyak hotel bagus. Nah pertanyaannya, saudara diminta untuk tinggal di sana. Oh kalau tinggal di sana ntar dulu ya, lain lagi. Kalau tinggal di sana, waduh ganti KTP, mau usaha apa, mau beli rumah di mana, fasilitas terdekatnya supermarket apa, bioskop terdekat di mana, mall terdekat di mana, waduh ntar dulu ya. Kalau tinggal di sana, ntar dulu. Kalau nginep sih it's okay, 3 hari 2 malam ya. Nah saudara, yang namanya Anda tinggal di dalam Kristus, Anda masuk ke dalamnya, dan Anda tinggal di situ, itu ibarat seperti contoh masuk ke dalam sebuah partai. Misalnya Anda bukan anggota partai, lalu Anda masuk sebuah partai. Anda tinggal di dalamnya, maka kehidupan Anda berubah toh. Aktivitas Anda berubah, ada rapat-rapat yang harus diikuti, ada kegiatan-kegiatan yang harus diikuti, status Anda berubah, Anda tiba-tiba punya banyak teman baru dan banyak musuh baru, kan begitu kalau partai, ya kan? Langsung dapat banyak teman, langsung dapat banyak musuh, ya. Nah, saudara itu namanya masuk dan tinggal di partai, atau gini, masuk dan tinggal dalam sebuah relasi pernikahan. Itu juga semua berubah, saudara ya. Anda masuk ke dalam sebuah relasi pernikahan, nama belakang Anda aja berubah, yang bagi yang wanita. Nama belakang berubah, tempat tinggal berubah. Kemudian aktivitas dari bangun pagi sampai malam hari itu berubah. Yang namanya seorang wanita yang single, bangun pagi bisa ngapain yang lain. Kalau udah nikah, bangun pagi mikirin suaminya lah, makanannya lah, cuciannya lah, baju kotornya lah, dan lain sebagainya. Ya, itu semua berubah saudara, dari A sampai Z semua berubah, status, aktivitas semuanya berubah. Nah saudara, banyak orang itu tidak melihat bahwa tinggal dalam Kristus itu sedalam itu. Padahal kenyataannya tinggal di dalam Kristus itu even deeper than marriage. Sesuatu komitmen yang bahkan lebih dalam daripada Anda menikah. Tinggal dalam Kristus itu even deeper than that. Karena ketika Anda tinggal di dalam Kristus, itu seharusnya segala sesuatunya berubah. Orientasi kehidupan Anda, tujuan kehidupan Anda, aktivitas Anda, cara Anda menjalani hidup, semua berubah. Ketika Anda tinggal di dalam Kristus. Nah banyak orang antara Minggu dan Senin itu sangat berbeda. Artinya apa? Itu nginep dalam Kristus. Nah kalau masih nginep dalam Kristus saudara, itu belum ada loving relation yang dalam. Coba kita cek. Saudara sudah jadian dengan Tuhan Yesus? Amin. Bukan hanya jadian atau menikah, tapi even deeper than that, tinggal dalam Kristus. Apakah relasi Anda dengan Kristus sudah sedalam itu? Nah itu menjadi satu pertanyaan bagi kita. Apakah kita sudah mengalami loving relation yang intim, dalam, dan indah dengan Tuhan? Nah aspek lain dari berkomunitas saudara, bahwa tadi kita sudah bahas banyak hal yang internal sifatnya ya. Jadi kalau berkomunitas itu kita dapat banyak berkat, kita semakin mengasihi Tuhan, kita semakin bertumbuh. Tetapi ada aspek eksternalnya juga dari berkomunitas. Doa Yesus sebelum ditangkap masih dalam konteks Yohanes 13 sampai Yohanes 17 tadi. Coba dari ayat 21 kita baca. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Saudara, Tuhan menginginkan supaya ada misi di dalam komunitas kita. Misinya apa? Jelas di sini tertulis, supaya dunia percaya. Agar dunia tahu, supaya dunia mengenal siapa Yesus. Supaya Yesus itu dikenal dan diceritakan melalui komunitas kita. Bagaimana kita saling mengasihi. Itu menjadi satu kesaksian yang kuat. Ada satu contoh yang tadi saya share. Saya saudara
bergabung di sebuah pelayanan mahasiswa yang namanya Perkantas. Waktu saya di UI, saya mulai mengenal organisasi ini karena waktu saya ikut PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen, nah saya mulai terkoneksi dengan yang namanya Perkantas itu. Perkantas itu singkatan dari Persekutuan Kristen Antar Universitas. Tetapi sering diplesetin jadi Persekutuan Kantong Terbatas. Karena memang mainnya sama mahasiswa saudara ya. Dan kita waktu di Jakarta itu, saya baru pindah ke Surabaya 2018. Jadi waktu saya di Jakarta kuliah gitu ya, itu kita nginep di sekretariatnya saudara. Itu penuh dengan mahasiswa-mahasiswa yang habis naik kereta saudara. Habis naik kereta, pulang kuliah ya. Bisa dibayangkan suasana aromanya dan suasana kepadatannya saudara. Ya, itu begitu, kita begitu dulu ya. Bahkan kita dulu nginep bersama saudara. Nginep di sana pendalaman Alkitab sampai jam 12, sampai jam 1 pagi gitu ya. Dengan orang-orang dari berbagai kampus-kampus yang berbeda-beda. Suatu saat ada kakak dari Perkantas, satu staff, satu hamba Tuhan di sana yang harus khotbah di sebuah kampus. Dia naik motor, mau khotbah di kampus itu, dan saat dia motornya mengalami kecelakaan. Dan saat dia mengalami kecelakaan, saudara, tulang belikatnya lepas. Tulang belikatnya lepas dan itu lumayan ya sakitnya ya. Dan ketika tulang belikatnya lepas itu, luar biasanya yang dia lakukan itu bukan ke rumah sakit, dia tetap ke kampus itu. Dia khotbah dulu, dia selesaikan dulu khotbahnya. Dia selesaikan dulu khotbahnya, baru setelah itu dia ngomong dan rame-rame dia diantar ke rumah sakit saudara. Mahasiswa you know ya, zaman itu meskipun belum seviral-viral sekarang ya, tetapi SMS dan lain sebagainya sudah cukup untuk memviralkan berita itu. Apa yang terjadi saudara? Dan zaman dulu belum ada BPJS. Belum ada BPJS yang segampang sekarang, siapapun berobat apapun bisa free. Bisa dengan BPJS, asal BPJS aktif, asal lokasi sesuai itu bisa free. Zaman dulu nggak seperti itu, jadi kakak itu dibawa ke rumah sakit Cikini, rumah sakit yang relatif lebih mungkin terjangkau harganya oleh para mahasiswa itu dibawa. Dan kemudian dalam waktu 2-3 hari terkumpul donasi lebih dari 200 orang saudara. Ini mahasiswa memviralkan kakak ini khotbah dalam keadaan tulang belikat lepas dan lain sebagainya. Lebih dari 200 orang, ini suatu asuransi kerajaan sorga yang luar biasa saudara ya. Dia nggak ada asuransi premium tertentu, tetapi karena hidupnya diberikan buat kerajaan Allah, pada saat dia mengalami kesulitan, kerajaan Allah turun buat dia, bantu dia dengan sebegitu luar biasanya ya. Terkumpul donasi jauh melebihi angka yang dibutuhkan untuk operasi saudara, dan sumbangannya itu 200 orang tapi 50 ribu, 100 ribu, 150, yang namanya mahasiswa saudara ya. Jadi mereka menyumbang sesuai dengan kemampuan mereka dan terkumpul sebegitu banyak uang. Yang menarik saudara, karena si kakak ini orang Toraja, dan tidak punya keluarga di Jakarta, jadi ayah ibunya kan di Toraja, di Sulawesi sana gitu ya. Jadi di Jakarta nih nggak ada saudara ya, nggak ada keluarga, nggak ada saudara. Apa yang terjadi pada saat di rumah sakit itu, yang nungguin itu dari Sabang sampai Merauke saudara ya. Yang nungguin itu kadang orang Chinese, kadang orang Kupang, kadang orang Batak, kadang orang mana lagi ya, orang Ambon dan lain sebagainya. Sampai rumah sakit tuh bingung, ini keluarga apa ini gitu ya. Ya karena keluarganya Bhinneka Tunggal Ika sekali. Saudara, ini satu hal yang indah, amin saudara. Satu hal yang sangat-sangat indah. Dan saya yakin kesaksian satu komunitas yang kuat seperti ini, itu akan memuliakan Tuhan dan akan membuat banyak orang melihat betapa luar biasanya Tuhan kita. Karena kita ini pengikutnya saling mengasihi, saling membantu, saling menopang. Ya. Saudara, saya berharap ada kedalaman relasi seperti itu di konteks saudara. Kita bisa jadi saudara, menjadi saling mengasihi sampai sebegitunya saudara ya. Dan saya berharap ini bisa terjadi, kita menjadi satu keluarga yang begitu dekat, begitu akrab saudara. Dan saudara, Tuhan menginginkan kita ini berkomunitas dengan sebuah misi. Saudara, ini adalah satu formula yang saya dapat dari satu hamba Tuhan dan saya senang banget sama formula ini. Ini adalah 6 simbol yang menceritakan dunia dari Kejadian sampai Wahyu. Dari awal dunia dijadikan sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Pertama, simbol panah ke bawah. Ini adalah penciptaan ya.
Penciptaan saat Tuhan menciptakan dunia ini lalu silang, ini menunjukkan manusia jatuh dalam dosa, Kejadian 3 ya. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kemudian tanda panah ke samping, ini adalah promise. Promise ini adalah waktu Abraham, Yusuf, Yakub, Daud dan lain-lain dijanjikan, Yesaya, Yeremia, bahwa nanti ada Mesias. Kayak kita nih, kita lagi nunggu Yesus datang kedua kali kan. Kita menantikan janji. Mereka juga menantikan janji. Nanti ada Mesias, nanti ada Mesias, nanti ada Mesias. Tunggu ya, tunggu ya. Nah, yang keempat Mesiasnya datang. Yaitu Yesus Kristus yang kemudian menebus dosa kita semua di atas kayu salib. Ini namanya redemption. Dan nanti nomor 6, kita akan mengalami yang namanya new creation atau langit baru dan bumi yang baru. Saudara, kita berada di mana? Kita berada di nomor 5. Kita berada di nomor 5. Apa nomor 5 itu? Mission, misi. Saudara, kita berada di tahap misi. Dan apa yang Tuhan inginkan melalui gerejanya? Ketika gerejanya bersatu, ketika gereja Tuhan saling mengasihi, maka dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus Yesus itu. Saudara, sehingga komunitas kita ini bukan hanya komunitas kumpul-kumpul saja. Tetapi seharusnya menjadi komunitas yang punya tujuan, komunitas yang punya misi. Saudara, tadi saya juga cerita mengenai satu senior saya di Ambon, saudara. Ada satu senior saya, dokter gigi, kakak kelas saya, dia ke Ambon. Ditempatkan melayani sebagai dokter gigi di Ambon. Di Ambon, dia agak sulit mencari komunitas orang-orang yang punya hati misi. Lambat laun akhirnya dia ketemu, akhirnya mereka menjadi spiritual friendship bertiga. Mereka selalu bertiga ini kumpul sebulan sekali, ngafe bareng, cerita, sharing, curhat, ya, berbagi hidup, mereka saling bisa mendukung dan lain sebagainya. Dan saudara, ternyata Tuhan menaruh sesuatu di dalam benih, di dalam hati mereka bertiga ini. Jadi ketika mereka ngafe, ketika mereka terus-menerus ngobrol, mereka mulai gelisah, sharing kegelisahan mereka. Dan ternyata apa yang membuat mereka gelisah? Ternyata siswa-siswa SMA di Ambon itu suka mabok, suka minum-minuman keras, suka segala macam kenakalan-kenakalan yang ada dia. Dan akhirnya Tuhan memberikan sesuatu di dalam hati mereka apa? Dari mereka bertiga ini yang hanya ngafe-ngafe, kumpul-kumpul sebulan sekali, mereka akhirnya punya kerinduan. Yuk kita bikin KKR, siswa-siswa SMA sekota Ambon. Dari 3 orang yang ngafe-ngafe, saudara, berbagi berjalan berjalan bersama untuk melayani Tuhan. Tuhan akhirnya mengerjakan sebuah perkara yang luar biasa dari mereka bertiga ini, kemudian muncullah KKR siswa SMA sekota Ambon. Karena mereka ini. Saudara, saya berharap komunitas kita ini punya misi. Mungkin kita sudah kumpul ya, Shine, komunitas pria, komunitas kontak, kita sudah berkumpul bertahun-tahun ya saudara ya, kita sudah berkumpul, berkomsel. Saudara, mungkin kita perlu go to the next level. Tuhan mau berbuat apa melalui komunitas ini? Tuhan mau berbuat apa melalui gereja ini? Saya lagi senang banget saudara sama komunitas youth-nya Galaxy, saudara. Komunitas youth-nya Galaxy, MDC Galaxy, ini leadersnya makin solid. Awal-awal, jadi kan di MDC Galaxy itu kan ada doa pagi saudara ya. Doa paginya di Kelampis jam 5 pagi. Kayaknya kalau Putat masih lebih manusiawi jam 6 pagi Bapak Ibu ya. Jam 6 pagi. Nah kalau di MDC Galaxy itu di Kelampis Sabtu pagi jam 5 saudara. Dan saya mulai ikut doa pagi itu. Jam 5 pagi. Dan ketika saya ikut, yang paling muda tuh saya. Gitu ya. Karena yang lain itu semuanya di atas usia 50 dan 60 saudara ya. Jadi waktu saya datang, saya cari mana yang sepantar dengan saya nih. Nggak ada saudara ya, semuanya lebih tua dari saya. Karena bangun jam 4:30 pagi itu not a Gen Z thing gitu ya kan. Not a millennial thing, itu kayak baby boomers tuh oke lah ya kan. Kalau Gen X oke lah gitu kan, bangun 4:30 pagi. Tapi Gen Z come on, bangun 4:30, aduh nggak deh gitu kan. Nah, tetapi saya mulai berdoa, Tuhan mau dong Tuhan ya, ada yang datang doa pagi nih dari youth gitu. Sekarang youth leadersnya rame saudara di doa pagi, jam 5 pagi, youth leadersnya rame datang di doa pagi jam 5 itu. Dan kemudian mereka mulai gelisah, masa youth gini-gini doang nih, kita bikin sesuatu yuk. Kemarin Sabtu, ya Dokter Yudi juga ikut bareng-bareng, mereka mengadakan baksos di Wonosari Lor. Karena mereka gelisah, mereka bilang, Kak kita gak mau cuman gini-gini aja nih youth nih. Kita harus melakukan sesuatu ya. Dan ini gerakan dari dan untuk youth, mereka
melakukan sesuatu dan mereka akhirnya bikin kemarin pengobatan pasar murah di Wonosari Lor, di pemukiman padat penduduk di Surabaya Utara. Orang-orang Madura di sana. Luar biasa saudara. Ya, dari komunitas itu kemudian muncullah sebuah misi. Ini yang Tuhan rindukan saudara buat kita. Dan itu sudah terjadi di MDC. Puji Tuhan. Saudara, kita rindu gerakan-gerakan seperti ini lebih lagi terjadi. Amin. 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Inilah misi kita sebagai satu komunitas. Maka kita perlu bergumul sebagai gereja Tuhan, apa yang Tuhan percayakan melalui gereja ini. Saudara, mari kita mengingat terus Ibrani 10 ini ya. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, mari kita sedikit membahas mengenai kualitas yang harus ada dalam sebuah komunitas. Yang pertama, sebuah komunitas harusnya semakin membuat komunitasnya semakin serupa dengan Kristus. Saya tadi cerita mengenai bagaimana saya tuh dikritik di dalam persahabatan rohani ini. Ini jangan menghakimi saya ya. Jadi waktu saya masih koas itu calon dokter gigi. Kita tuh saking buru-burunya harus menyelesaikan requirement pasien. Jadi kan kita supaya lulus tuh harus cabut gigi sekian, harus tambal gigi sekian, harus bersihkan karang gigi sekian. Pokoknya banyak tuh persyaratan yang kita harus kejar gitu ya. Nah kita tuh buru-buru, pokoknya dalam satu hari saya harus menyelesaikan sekian banyak treatment supaya saya bisa lulus secepat-cepatnya. Kan begitu ya. Nah akhirnya apa? Waktu itu adalah masa-masa kegelapan di mana waktu itu saya punya bur ya, ada burnya itu. Nah, karena saya pengen cepet, maka bur dari pasien pertama, saya pakai lagi di pasien kedua. Cuman celup-celup alkohol aja, saya pakai lagi di pasien ketiga, saya pakai lagi di pasien keempat, saya pakai lagi di pasien kelima. Jorok gak saudara? Saudara mau gak ke dokter gigi yang kayak gitu? Nah, saudara akhirnya apa? Saya berkomunitas dan di dalam kelompok seperti inilah saya ditegur saudara. Saya terbuka dan saya ditegur dan akhirnya saya bertobat saudara. Saya bertobat, jadi saya beli bur yang banyak supaya saya bisa ganti cepet supaya pasien itu selalu dapat yang baru atau yang steril gitu ya. Karena saya pengen memperlakukan pasien itu seperti Tuhan Yesus. Kan dibilang sama teman saya, bro kalau Yesus jadi pasien lu gimana? Masa lu mau begitu? Waduh, iya juga ya. Nah akhirnya saya mulai bertobat saudara, itu gara-gara gitu. Jadi saudara ketika saudara berkomsel, ketika saudara bersahabat secara rohani, harusnya ada dosa-dosa yang dibereskan di situ. Amin. Karena harusnya itu komunitas yang membuat saudara semakin serupa dengan Kristus. Di dalam persahabatan rohani harus ada apa? Harus ada saling mengasihi. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara, dalam penderitaan yang paling penting itu kehadiran. Ini ada quote yang bagus. Suffering is not a question which demands an answer. It's not a problem which demands a solution. It's a mystery which demands a presence. Jadi saudara di dalam pergumulan, di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, yang paling penting itu bukan dinasihatin macam-macam. Ya oke. Tapi yang paling penting itu kehadiran. Saudara marilah kita menjadi orang-orang yang hadir di dalam kesulitan dan pergumulan sesama kita. Kalau ada orang yang lagi susah, apa yang bisa kita lakukan? Hadir. Apakah hadir itu berarti datang ke rumahnya? Enggak harus. Kita bisa WA dia. Bro, masalah kamu yang kemarin itu gimana? Telepon. Aku doain kamu loh malam ini. Aku ingat kamu malam ini. Gimana update-nya, pergumulan kamu itu? Sudah ada progresnya belum? Dan lain sebagainya. Itu namanya hadir saudara. Jadilah seorang sahabat yang hadir dalam kesulitan orang lain. Itulah mengapa waktu Ayub susah. Ada sahabatnya 3 orang datang nemenin dia. Diem aja. Itu helpful banget buat Ayub. Walaupun ketika 3 orang ini mulai ngomong, mulai menghakimi, nah itu mulai angel ya saudara ya. Nah itulah mengapa saudara, apa sih esensinya melayat? Melayat itu kan sebenarnya intinya hadir saudara. Bukan kuacinya, bukan pekpaunya saudara ya. Tapi yang paling penting kalau Anda melayat itu bukan ngoceh macam-macam. Tapi Anda tuh datang
mungkin gak banyak ngomong, Anda duduk di sana. Apa sih esensinya? Hadir di dalam orang yang lagi berduka, di dalam orang yang lagi susah. Esensinya tuh hadir saudara. Nah saudara, salah satu aspek dari saling mengasihi di dalam komunitas adalah kalau ada orang lagi susah, hadirlah di sana. Amin saudara. Ketika kita hadir di sana, kita banyak membawa kasih Allah kepada mereka. Kemudian apalagi saudara, saling memperhatikan dan menopang kebutuhan satu sama lain. Ya, lihat apa yang dibutuhkan ya. Kadang-kadang itu so sweetnya persahabatan, belum ngomong aja udah dikasih apa yang dibutuhkan. Wah itu luar biasa ya, bisa seperti itu. Kemudian apalagi? Saling melayani, saling mengingatkan kesalahan, menanggung beban satu sama lain. Saling mengaku dosa, ini yang tadi saya sharing ya saudara ya. Di dalam konteks itu perlu ada keterbukaan ya. Cerita dosa-dosa Anda di situ. Saya begitu, saya ngaku ya. Waktu itu saya udah melayani Tuhan banyak ya. Tapi kemudian saya ngaku ke mentor saya. Kok doain aku lagi jatuh nih. Aku jatuh dalam dosa ini. Tolong doakan aku ya. Terus dia bilang, thank you ya kamu udah terbuka mengenai dosamu. Saudara, akuilah dosamu kepada mentor Anda atau kepada sahabat rohani Anda saudara. Sehingga ketika Anda ngaku dosa kepada seseorang, dosa tuh jangan hanya disimpan sendiri ngaku sama Tuhan, itu betul. Tetapi ketika Anda ngaku dosa kepada seorang sahabat rohani yang bisa Anda percaya, Anda mungkin malu ngaku di konteks saya maklum. Tetapi Anda bisa one on one dengan seseorang, kakak kontak Anda, kakak rohani Anda cerita dan itu Anda lagi deklarasi sama iblis bahwa saya serius memerangi dosa ini. Amin saudara. Jadi mengaku dosalah. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saudara kalau hidup dalam dosa gak diberes-beresin, kita gak ada kuasanya saudara. Gak ada urapannya saudara. Amin. Menambah kekuatan rohani kita. Saling menajamkan, mungkin ada ide-ide yang belum sempurna. Saudara kalau punya ide jangan hanya digumulkan sendiri. Share your idea to someone else, berdua, bertiga. Sehingga ide Anda tuh jadi lebih tajam, jadi lebih baik. Jangan semua ide dipikirin sendiri, dieksekusi sendiri ya. No, kita bisa saling menajamkan satu dengan yang lain. Melatih kerendahan hati dan kesehatian saat terjadi konflik. Jadi ada begitu banyak manfaat dalam berkomunitas. Ini ada formula dari satu buku, namanya Discipline of Spiritual Friendship yang nulis namanya Dr. Tan Suin. Formulanya sederhana, 3, 2, 1. 3, 2, 1 itu artinya apa? 3 orang sampai 4 orang, 2 jam, sebulan sekali. 3 orang, 2 jam, sebulan sekali. Saudara saya dorong, selain Anda punya spouse, suami istri Anda bisa share sama suami atau istri Anda, tapi Anda juga perlu punya sahabat rohani di luar itu. Yang cowok sama cowok, yang cewek sama cewek, Anda perlu punya persahabatan rohani itu bertiga, berdua, ya, berempat. Saudara, sehingga Anda bisa share apa yang menjadi keluh kesah Anda. Ada satu efek samping dari khotbah ini. Efek samping dari khotbah ini adalah Anda bisa menjadi eksklusif. Tanggal 1 sampai tanggal 31 Anda komunitas, Anda Kristen semua. Nah jangan begitu juga saudara ya. Jadi kita juga perlu menjadi garam, menjadi terang ya. Di komunitas-komunitas yang non-Kristen. Kita harus masuk ke sana dan kita harus menjadi berkat di sana juga saudara ya. Nah tetapi ini juga penting. Nah saudara, bestie saya bertiga di Surabaya itu ini, salah satunya Dr. Yudi saudara ya. Dr. Yudi sama Dr. Erik, kami ini bertiga nyambung karena kami bertiga ini sama-sama dokter yang rada gila saudara ya. Dokter yang kebanyakan pelayanan saudara. Nah maka kami bertiga nyambung karena judulnya sama, dokter yang sedikit praktek kebanyakan pelayanan ya. Nah jadi kami bertiga nyambung banget saudara dan kami bersahabat dengan luar biasa ya. Kami beberapa bulan lalu stay bareng-bareng di Tanjung Kodok, Lamongan saudara. Dan itu terjadi karena saya sebenarnya bestie saya itu di Jakarta, tetapi karena saya pindah ke Surabaya, saya harus mencari bestie yang baru di sini. Karena kalau beda kota tuh agak susah. Jadi saya berdoa dan minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan saya sahabat-sahabat yang baru. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikannya. Jadi dok next mau kemana dok? Nanti kita bicarakan lagi ya dok ya. Oke. Nah ini sejumlah pertanyaan refleksi buat kita saudara. Ini slide terakhir. Ini mari kita cek dan kita menjadi refleksi buat kita semua. Sudahkah saya berada dalam sebuah komunitas yang kuat? Sudahkah saya dimuridkan dan memuridkan orang lain? Apakah saya memiliki sahabat rohani yang erat? Banyak loh yang diantara kita tidak punya mentor. Tidak punya sahabat rohani. Kalau Anda gak punya mentor, Anda gak punya sahabat rohani, pray for one. Doa saudara, Tuhan saya kepengen punya mentor. Saya kepengen punya sahabat rohani. Tuhan tolong saya.
Saudara, bos saya di Singapura di ICMDA itu udah umur 62, tapi dia masih punya mentor saudara, masih mentoring sama yang udah lebih senior lagi. Jadi usia bukanlah hambatan ya. Apakah komunitas saya memiliki misi? Apa dampak komunitas gereja bagi hidup saya sejauh ini? Bagaimana saya bisa menjadi berkat di komunitas gereja ini? Mari kita berdoa saudara.